Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah sosiologi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mereview materi sosiologi di akhir semester ini. Saya Siti Mardianti dari Prodi Ilmu Komunikasi ingin mereview materi sosiologi ini. Oke, kita mulai aja dari bab pertama. Di sini bab pertama adalah pengantar sosiologi. Pengantar sosiologi itu merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama gitu, sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban. Masyarakat manusia ini sebagai proses pergaulan hidup telah menarik perhatian ilmu pengetahuan sosiologi ini. Ilmu pengetahuan ini, manusia ini sebenarnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang kesadaran. Terus manusia itu dapat disimpulkan dari kemampuannya untuk berpikir, berkehendak, dan merasa. Ada beberapa unsur yang merupakan bagian-bagian yang tergabung dalam suatu kebulatan. Yang pertama ini ada pengetahuan, terus yang kedua ada tersusun secara sistematis, yang ketiga menggunakan pemikiran, dan yang keempat dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Kesannya ini dalam pikiran manusia ini sebagai penggunaan panca inderanya yang berbeda gitu, sekali dengan kepercayaannya atau tahayul, penerangan yang keliru. Misalnya itu kayak di kalangan orang-orang Marindanim di Irian Barat ini ada suatu kepercayaan bahwa sebelum mereka berburu harus diadakannya upacara, didatangkan seorang dukun atau dibacakan mantra-mantranya dan dikeluarkan pula jimat-jimatnya supaya pemburuan mereka ini berhasil gitu. Nah, di sini ada bab 2. Bab 2 ini proses sosial dan interaksi. Proses sosial ada 3, yaitu yang pertama ini ada cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan ini dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem atau aturan, norma-norma, dan nilai yang dapat menciptakan kehidupan yang dinamis. Yang kedua ini ada proses sosial, pengaruh timbal balik berbagai segi kehidupan bersama. Yang ketiga ini ada proses belajar mengajar, contohnya itu kayak konkret terjadinya proses sosial gitu, kayak interaksi sosial ini kunci dari semua kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dimana menyangkut hubungan antara individu dan kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 2 syarat, yaitu kontak sosial, yang kedua ada komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini dapat berupa, yang pertama ini ada kerjasama, yang kedua persaingan, yang ketiga pertentangan atau pertikaian, dan yang keempat ini ada akomodasi atau ciri-ciri interaksi sosial yang menurut sosiologi ini. Menurut Charles Pelowitz ini ciri-ciri interaksi sosial itu, yang pertama itu jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Terus adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol gitu ya. Ada tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang lain. Diperkirakan oleh para pengamat ini, proses sosial ini meliputi yang pertama proses yang asosiatif, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan yang kedua ini ada proses yang disosiatif, kayak kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Nah, di sini ada bab 3. Bab 3 ini kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat, pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial manusia. Pada dasarnya adalah makhluk sosial ini tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan kelompok sosial ini adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka ini. Ketika berinteraksi dengan orang lain, terjadilah saling tukar-menukar pengalaman, social experiences gitu, yang kemudian akan
mempengaruhi pembentukan kepribadian orang-orang yang bersangkutan itu. Manusia ini merupakan makhluk yang terdiri dari aspek jasmania dan rohania. Rohania manusia terdiri dari pikiran dan perasaan. Aspek rohania menghasilkan kehendak, kemudian sikap, dan menjadi tindakan seseorang. Pola berpikir tertentu yang dianut atau yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap sikapnya, yang kemudian akan membentuk perilaku. Contohnya ini kayak pola pikir yang materialistis, hedonis, dan idealis. Tipe-tipe kelompok sosial ini ada kelompok sosial yang dipandang dari sudut individu. Pembagian kelompok sosial dipandang dari sudut individu dapat dilihat dari keterlibatan individu dengan kelompok sosial, di mana ia tinggal dalam masyarakat yang masih sederhana atau dalam struktur masyarakat yang sudah kompleks. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial berdasarkan atas cara terbentuknya seperti kelompok semua dan kelompok nyata berdasarkan kualitas hubungan antar anggotanya ini seperti kelompok primer. Primer ini hubungannya cenderung informal. Kalau misalnya kelompok sekunder ini hubungannya cenderung formal, itu berdasarkan kekuatan ikatan antar anggotanya ini seperti paguyuban dan patembayan. Berdasarkan pencapaian tujuannya ini seperti kelompok formal mempunyai aturan-aturan sendiri gitu. Kalau kelompok informal ini memiliki tujuan bersama namun tidak resmi. Sini ada in group dan out group. In group ini adalah kelompok sosial di mana individu ini mengidentifikasikan dirinya. Kalau out group ini adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in groupnya. Nah, di sini ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau face to face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya ini saling mengenal serta ada kerjasama yang erat gitu. Kelompok sekunder ini adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya ini tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Nah, di sini ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban ini merupakan bentuk kehidupan bersama, di mana anggotanya ini diikat oleh hubungan batin dan murni, bersifat alamiah dan kekal. Kalau misalnya patembayan ini merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Di sini ada formal group dan informal group. Di sini ada formal group, sekelompok orang yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Kalau informal group ini tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti gitu. Ada membership group dan referensi group. Membership group ini merupakan suatu kelompok yang dimana setiap orang ini mempunyai secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Nah, kalau misalnya referensi group ini merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompoknya tersebut ya, tapi untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Sini ada kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional ini merupakan kelompok yang muncul karena semakin memudar. Fungsi kekerabatan timbul karena anggotanya ini memiliki pekerjaan yang sejenis. Kelompok volunteer ini adalah kumpulan orang yang memiliki kepentingan sama, didasarkan pada kepentingan yang tidak terpenuhi gitu. Dan di sini ada kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur, misalnya kayak kerumunan, terus berartikulasi, formal audience plans, ekspresif di grup, bersifat sementara.
Terus ada aggregation panic cross spectator cross berlawanan dengan norma-norma hukum. Acting immoral crowds, kerumunan adalah sekumpulan orang yang berkumpul secara kebetulan atau di tempat dan waktu yang di waktu yang bersamaan gitu. Nah, di sini ada publik. Publik ini merupakan kelompok yang tidak memiliki kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi. Misalnya tuh kayak kita tuh menggunakan handphone gitu. Masyarakat pedesaan ini dan masyarakat perkotaan. Di sini ada masyarakat setempat, community itu masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang geografis gitu dengan batas-batas tertentu. Dengan faktor utamanya ini adalah interaksi yang lebih besar gitu. Di antaranya anggotanya ini dibanding dengan interaksi penduduk yang di luar gitu. Nah, di sini ada unsur-unsur perasaan community sentiment. Seperasaan, sepenanggungan, saling memerlukan. Tipe-tipe masyarakat setempat diklasifikasi kan dengan 4 kriteria yang saling berpautan, yaitu yang pertama ini ada jumlah penduduk, yang kedua luas kekayaan dan kepadatan penduduk, daerah pedalaman berdasarkan fungsi-fungsi khusus berdasarkan masyarakat itu sendiri gitu. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Masyarakat pedesaan ini sekumpulan orang yang hidup bersosialisasi di daerah pedesaan. Kayak di sini ada ciri-ciri masyarakat pedesaan, yaitu lebih logal, homogen, pola hidup yang sederhana, tergantung pada alam. Hubungan antar keluarganya ini lebih mendalam. Nah, di sini ada masyarakat perkotaan. Sekumpulan orang yang hidup dan bersosialisasi di daerah yang mungkin bisa dikatakan lebih maju dan lebih modern gitu, serta mudah untuk mendapatkan suatu hal yang dicita-citakan gitu. Ciri-ciri masyarakat perkotaan antara lain adalah jumlah penduduknya ini tidak tentu, bersifat individualisme. Kelompok-kelompok kecil, small group, adalah suatu kelompok yang secara teoretis terdiri dari paling sedikit ini 2 orang, di mana orang-orang ini saling berhubungan untuk memenuhi tujuan yang tertentu dan menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Di sini ada bab 4, kebudayaan dan kemasyarakatan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan yang lain-lain. Kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakatnya. Masyarakat ini merupakan individu-individu yang berada di lingkungan atau kelompok orang-orang yang memiliki norma-norma dan adat istiadat serta memiliki kebudayaan masing-masing kelompok tertentu gitu. Nah, ada unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan ini menurut Melville ini mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu ada alat-alat, teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Seorang pelopor ini terkenal teori fungsional antropologi yang bernama Bronislaw Malinowski. Unsur-unsur pokok yaitu ada sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Perlu diingat bahwa keluarga ini merupakan lembaga pendidikan yang utama dan organisasi kekuatan ini. Sifat hakikat kebudayaan ini kebudayaan tadi ada 4, yaitu kebudayaan yang terwujud dan disalurkan lewat
perilaku manusia, kebudayaan telah ada terlebih dahulu. Lahirnya suatu kayak generasi gitu tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya. Usia generasi yang bersangkutan kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Kebudayaan ini mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban atau tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak. Tindakan-tindakannya ini yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Di sini ada bab 5. Bab 5 ini tuh lembaga sosial. Proses pertumbuhan lembaga ini mempunyai norma-norma masyarakat secara sosiologis terbagi menjadi 4, yaitu dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Sifat pengendalian sosial ini ada 2, yaitu preventif dan represif. Yaitu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang ada pokoknya berkisar pada cara tanpa kekerasan persuasif atau paksaan korsif. Ciri-ciri umum ini lembaga kemasyarakatan itu ada 6, yaitu kayak yang pertama ini ada suatu lembaga kemasyarakatan, suatu organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Dan yang kedua ada suatu tingkat kekekalan tertentu, merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga ada lembaga kemasyarakatan memiliki satu atau beberapa tujuan. Yang keempat ada lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Dan yang kelima ada merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam ada suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau tidak tertulis. Sini ada bab 6. Bab 6 ini proses lapisan masyarakat, sistem lapisan mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti yang khusus bagi masyarakatnya tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur antara lainnya itu kayak yang pertama itu ada mudah atau bertukar kedudukan. Yang kedua sistem pertanggaan yang diciptakan para warga masyarakat, prestis dan penghargaan. Yang ketiga ini ada solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Kelas-kelas dalam masyarakat ini seperti yang sering terjadi dengan beberapa istilah ini. Sosiologi ini tidak selalu mempunyai arti yang sama, walaupun pada hakikatnya ini mewujudkan sistem kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Penjumlahan kelas-kelas dalam masyarakat ini disebut class system. Artinya ini semua orang dan keluarga yang sadar yang akan kedudukan mereka itu diketahui dan diakui oleh masyarakat umum. Dasar lapisan masyarakat di antara lapisan dengan yang terendah jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan tidak tidak berpengaruh gitu. Biasanya bab 7 kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan. Pengertian kekuasaan ini menurut Max Weber, kekuasaan ini adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya pada orang atau kelompok lain. Sifat dan hakikat kekuasaan ini ada 2, yaitu simetris dan asimetris. Kalau simetris ini yang berhubungan dengan persahabatan, terus kayak hubungan sehari-hari gitu. Kalau misalnya asimetris ini popularitas gitu, peniruan, mengikuti perintah dan tunduk pada pemimpin formal maupun informal. Lapisan-lapisan kekuasaan ada 3, yaitu ada tipe kasta, tipe oligarkis, dan yang terakhir ada tipe demokratis. Di
Di sini ada pengertian wewenang. Pengertian wewenang ini adalah hak yang terdapat pada seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat pengakuan masyarakat sehingga kekuasaannya ini menjadi wewenang. Sehingga bentuk-bentuk wewenang ada 3, yaitu karismatik, tradisional, dan rasional. Di sini ada bab 8, perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya ini ada nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku. Di antaranya ini ada kelompok di masyarakat. Teori perubahan sosial dan kebudayaan ini ada 4, yaitu ada teori siklus, teori linear, teori gerakan, dan teori modernisasi, dan terakhir ada teori konflik. Hubungan perubahan sosial dan kebudayaan. Terjadinya perubahan sosial dipengaruhi dengan adanya perubahan budaya yang berupa akulturasi dan asimilasi. Kalau misalnya akulturasi itu, walaupun nih ada budaya lain, budaya lamanya ini nggak bakal hilang gitu, masih terjaga gitu. Kalau misalnya asimilasi itu percampuran budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Namun lambat laun itu dia bakal, budaya aslinya ini akan hilang gitu. Nah, di bab 9, ini masalah sosial. Permasalahan sosial ini merupakan suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan karena adanya interaksi sosial di antara para warga masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingan dalam hidupnya gitu. Faktor penyebabnya ini pada dasarnya permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan gitu dari kehidupan manusia. Terus dampaknya itu dalam lingkungan masyarakat ini pasti terdapat berbagai macam permasalahan sosial gitu. Contohnya ini ada masalah sosial yang ada di masyarakat seperti kenakalan remaja, terus masalah kependudukan, dan masalah pencemaran lingkungan gitu kan. Nah, yang tadi itu adalah bab 9, dan bab 9 ini bab yang terakhir. Oke, kita akhiri aja ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.